Selamat malam Ibu Farida dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan saya Katrina dan tim saya Rafflesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi penerapan kode etik dan good corporate governance. Silakan dimulai Rafflesia. Baik, terima kasih Kak. Boleh dilanjut slide selanjutnya Kak? Oke, makasih. Pertama kita akan membahas tentang kode etik perusahaan, yaitu Corporate Code of Conduct. Pengertian dari kode etik adalah kristalisasi dari penilaian-nilai budaya perusahaan, corporate values yang diubah menjadi standarisasi perilaku formal bagi seluruh komponen perusahaan, mulai dari level staff hingga dewan komisaris. Yang kedua, fungsi utama dari kode etik adalah standarisasi perilaku, mitigasi risiko hukum, dan membangun reputasi. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Area utama yang diatur dalam kode etik yang pertama, benturan kepentingan, conflict of interest, sebuah aturan mengenai larangan mengambil keuntungan pribadi yang merugikan posisi atau finansial perusahaan. Yang kedua, integritas finansial dan aset adalah kewajiban menjaga kerahasiaan data serta larangan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, praktik suap dan gratifikasi, sebuah batasan ketat mengenai pemberian atau penerimaan hadiah atau fasilitas dari vendor atau pejabat publik. Yang terakhir, lingkungan kerja yang sehat adalah adanya larangan terhadap diskriminasi, perundungan, atau bully dan pelecehan di tempat kerja. Selanjutnya, terima kasih. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip dasar Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, serta stakeholders lainnya. Penerapan GCG secara universal bersandar pada 5 prinsip utama yang dikenal dengan singkatan TARIF. Selanjutnya, baik, terima kasih. Sebentar saya ubah layoutnya dulu karena tidak terlihat teksnya. Oke. Yang pertama, transparasi merupakan keterbukaan dalam menyajikan informasi material dan relevan yang mudah diakses oleh stakeholders. Implementasinya nyata di perusahaannya yaitu publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan keterbukaan informasi merger atau akuisisi. Yang kedua, accountability merupakan kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan agar pengelolaan berjalan efektif. Implementasi nyata di perusahaannya adalah penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang jelas, pembagian kerja yang tegas antara direksi dan komisaris. Yang ketiga, responsibility merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Implementasi nyatanya dalam perusahaan adalah kepatuhan membayar pajak, penerapan GCR, Corporate Social Responsibility, menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang keempat, ada independensi, merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun. Untuk implementasinya dalam perusahaan adalah keberadaan komisaris independen dan komite audit yang tidak memihak kepentingan pemegang saham mayoritas. Kemudian yang terakhir, sebentar, ini tidak terlihat layar. Saya ubah layarnya. Yang keempat ada fairness, merupakan perilaku yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Implementasi nyata pada perusahaan yaitu memberikan hak suara yang setara kepada pemegang saham minoritas dan rekrutmen karyawan tanpa nepotisme. Boleh slide selanjutnya, Kak? Kemudian ada hubungan antara etika bisnis, kode etik, dan GCG. Yang pertama, etika bisnis adalah payung besarnya, landasan filosofis. Yang kedua, kode etik adalah
penerjemahan filosofi etika tersebut ke dalam aturan perilaku individu karyawan sehari-hari. Yang terakhir, GCG adalah sistem struktur dan infrastruktur organisasi yang memastikan bahwa kode etik tersebut dipatuhi, diawasi, dan dijalankan demi kelangsungan hidup perusahaan. Baik, slide selanjutnya, Kak. Kemudian kita akan bahas tentang tantangan dan strategi penerapan di lapangan. Tantangan utamanya adalah tone from the top yang lemah, di mana manajemen puncak tidak memberikan contoh real, retorika belaka. Yang kedua, budaya sungkan atau pekeuh, seperti karyawan takut melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh senior atau atasan. Yang terakhir, tekanan target finansial, di mana sebuah ambisi mengejar keuntungan jangka pendek yang mengorbankan kepatuhan moral. Selanjutnya, baik, terima kasih. Strategi efektif penerapan. Internalisasi dan pelatihan rutin, di mana kode etik wajib disosialisasikan secara berkala, bukan hanya dibagikan saat orientasi karyawan baru. Yang kedua, penerapan sistem pelaporan pelanggaran, whistleblowing system, di mana sistem ini menyediakan kanal pelaporan anonim yang aman, rahasia, dan bebas dari ancaman intimidasi bagi pelapor. Yang terakhir, pemberian sanksi dan penghargaan, untuk menegakkan sanksi secara tegas tanpa tebang pilih, serta mengapresiasi unit kerja yang konsisten menjaga integritas. Selanjutnya, studi kasus singkatnya. Yang pertama ada kasus dari Enron tahun 2001, di mana kasusnya tentang memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian perusahaan. Yang kedua, manajemen tidak menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan kerugian besar bagi investor. Kemudian yang kedua adalah kasus Volkswagen tahun 2015, yaitu penggunaan perangkat lunak untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan. Yang kedua, melanggar prinsip tanggung jawab, responsibility, dan transparansi. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan konsumen serta menimbulkan kerugian reputasi dan finansial. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan tim saya, yaitu Katerina. Selanjutnya adalah penerapan kode etik dan GCC dalam perusahaan. Untuk manajemen sendiri, itu ada direksi yang bekerja sesuai aturan, pengawasan dilakukan secara profesional, pengambilan keputusan berdasarkan etika. Untuk karyawan sendiri, itu perlindungan hak karyawan, lingkungan kerja yang aman, dan sistem penghargaan yang adil. Selanjutnya ada konsumen, produk sesuai standar kualitas, informasi produk disampaikan secara jujur, pelayanan yang baik kepada pelanggan, untuk lingkungan dan masyarakat, untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada manfaat penerapan kode etik dan GCC. Bagi perusahaan itu reputasi perusahaan meningkat, mengurangi resiko hukum, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk bagi karyawan, lingkungan kerja yang lebih nyaman, hak dan kewajiban lebih jelas, meningkatkan profesionalisme. Untuk bagi masyarakat, terlindungi dari praktis bisnis curang, mendapat produk dan layanan yang berkualitas. Selanjutnya, hambatan dan upaya dalam penerapan kode etik dan GCC. Hambatannya, kurangnya kesadaran etika, budaya organisasi yang buruk, kelemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Upayanya untuk memberikan pelatihan etika bisnis, membuat aturan yang jelas, memperkuat sistem pengawasan, memberikan sanksi yang tegas, menanamkan budaya integritas dalam perusahaan. Kasus korupsi tata kelola Pertamina di 2024 sampai 2025. Permasalahannya yaitu dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Pelanggaran GCC-nya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Dampaknya itu kerugian negara, menurunnya kepercayaan publik, reputasi perusahaan menjadi terganggu. Solusinya penguatan pengawasan, audit internal, transparansi, dan penegakan kode etik. Kesimpulan dari studi kasus tersebut itu menunjukkan bahwa keberadaan kode etik saja tidak cukup. Perusahaan harus menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten agar tercipta tata kelola yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
Kesimpulan dari materi tersebut, kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku seluruh anggota organisasi, sedangkan Good Corporate Governance atau GCG menjadi sistem yang memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Penerapan keduanya secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat reputasi perusahaan, serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.